Cerita ini adalah pengalamanku saat menjadi tukang ojek pangkalan. Di hari itu, aku sama sekali belum menarik penumpang. Hingga menjelang sore, aku sengaja keluar dari pangkalan untuk sekedar berkeliling mencari penumpang. Ibarat pepatah menjemput bola. Aku memacu motor dengan kecepatan sedang hingga sampailah di desa sebelah. Sebuah desa di ujung dekat sebuah gunung yang biasa menjadi spot pendakian. Saat memasuki ujung desa, aku melihat seorang laki-laki sedang berjalan dengan membawa tas karir yang sangat besar. Saat aku mendekat, terlihat laki-laki itu menunjukkan gestur seperti memintaku untuk berhenti. Aku berpikir mungkin ini penumpang. Jadi langsung saja aku tawari dia. "Mas, ojek mas?" "Iya bang, kebetulan saya lagi butuh tumpangan. Dari tadi tidak ada yang bisa menolong saya, padahal saya sudah melambai." "Apa karena saya terlihat lusuh ya?" "Wah, saya nggak tahu mas. Mungkin mereka keberatan dengan tas yang mas ambil." "Iya mas, padahal biasa ya kalau naik gunung bawa tas gini." Tak berselang lama dia pun naik ke motor. Tas carrier yang besar disimpan di depan agar gampang dan tak memakan tempat. Dia meminta diantar ke kecamatan sebelah. Selama perjalanan, kami mengobrol dan berkenalan. Namanya Fadli. Dia bercerita habis naik gunung dari minggu lalu dan sekarang baru turun. "Kok naik gunungnya sendirian Mas Fadli?" "Saya ditinggal bang, gak tahu kenapa padahal saya ada di depan mereka." "Wah, kok teman-temannya gitu mas? Tega aja gitu, masa temennya ditinggal sendiri." Dia bercerita awalnya naik gunung bersama teman-temannya dari salah satu kampus negeri. Setelah 3 hari berada di gunung, teman-temannya memutuskan untuk turun dan meninggalkan dia. Sampai saat ini, aku tak merasa curiga. Mungkin dia betah di gunung karena udaranya yang sejuk dan suasananya yang adem. Sampailah kami di kecamatan yang Mas Fadli tadi sebutkan. "Rumahnya sebelah mana mas?" "Ah itu bang, 3 rumah setelah belokan di depan." Saat aku berbelok, aku melihat rumah yang dimaksud. Aku hentikan motor tepat di depan gerbang rumahnya. "Mas, ini sudah sampai." Aku berbicara tapi tidak ada sahutan dari Mas Fadli di belakang. Saat aku tengok ke belakang, Mas Fadli sudah tidak ada. Ah, kemana dia? Aku turun dari motor dan bergegas menuju ke depan rumah. Kali aja Mas Fadli tadi turun. Yang anehnya, aku merasa dia tidak terlihat, kalaupun turun, pasti melewatiku di depan. Aku ketuk pintu rumah itu, lalu aku disambut oleh 2 orang, seperti suami istri.
Mungkin itu orang tuanya Mas Fadli. "Eh, permisi Bu, Pak, Mas Fadlinya ada nggak?" Saat mendengar pertanyaanku, mereka seperti kebingungan dan merasa aneh, lalu menatap ke arahku. "Maaf, Mas, Mas ini siapa ya? Temannya atau bukan?" Gini Bu, Pak, tadi Mas Fadli kan bareng sama saya suruh diantar ke sini. Kok tadi tiba-tiba nggak ada ya? Apakah tadi jalan ke belakang langsung masuk ke sini?" Mereka semakin kebingungan. "Maaf Mas, Fadli sudah dinyatakan hilang dan meninggal saat mendaki gunung 3 tahun yang lalu." Mendengar jawaban itu, aku kaget setengah mati. Tadi saya bareng Mas Fadli di motor. Itu tasnya juga masih di motor saya. Aku bergegas membawa tas carrier yang di motor dan membawanya. Kedua orang itu langsung kaget dan si ibu langsung menangis melihat tas carrier yang aku bawa. Aku dipersilahkan masuk ke rumah dan mereka pun bercerita tentang Fadli. Sebelum sampai dengan setelah dinyatakan hilang, aku pun merasa syok mendengar cerita dari mereka. Setelah selesai, aku memutuskan pulang dan mereka memberiku uang ongkos serta berterima kasih kepadaku karena mengantarkan sisa barang yang Fadli miliki. Saat aku keluar dan menyalakan motor, aku menengok ke belakang dan terlihat Mas Fadli melambai-lambai ke arahku dan berkata, "Terima kasih."